Kanon, bergeraklah. Hai, selamat datang di channel Opini Bebas. Bebas berpikir, bebas berekspresi. Semangat pagi, tetap semangat dan terus berkarya. Video kali ini adalah rangkaian dari video sebelumnya dalam seri kepemimpinan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengatasi hambatan eksekusi. Sebelumnya terima kasih kepada para subscriber, Bapak, Ibu, Om, Tante, Bro, NC, serta kakak dan adik yang telah mengikuti video-video sebelumnya. Dan bagi Anda yang baru saja melihat video ini dan ingin melihat video-video sebelumnya, telah saya sediakan link di deskripsi yang ada di bawah, atau juga di sebelah kanan atas ada link untuk channel Opini Bebas. Anda bisa lihat video-video sebelumnya dan mengikutinya, serta bila ada manfaatnya, boleh dukung kita dengan klik subscribe, like, dan share. Terima kasih. Pada video sebelumnya mengenai kepemimpinan diri sendiri, seseorang dikatakan mampu memimpin dirinya sendiri ketika dia mampu menggerakkan dirinya sendiri menuju target yang telah ditetapkan. Pertanyaannya, apakah semudah itu kita melakukan eksekusi? Tidak ada sebuah perjalanan panjang yang tidak dimulai oleh satu buah langkah kecil. Namun pada prakteknya seringkali kita menemukan hambatan ketika akan segera memulai sesuatu. Ada dua hal yang kemudian kita kelompokkan sebagai rintangan atau hambatan ketika memulai sesuatu, yaitu yang pertama adalah insiden, yaitu sesuatu yang terberi, nyata terjadi, tidak dapat ditolak, dan datangnya tidak terduga. Ini memang tidak bisa dihindari. Kondisi seperti ini mungkin terjadi ketika ada bencana, kondisi sosial kemasyarakatan yang kemudian tiba-tiba chaos, adanya kecelakaan yang menimpa diri kita, atau tiba-tiba kita sakit keras. Jadi insiden ini mau tidak mau secara nyata benar-benar dapat menghambat kita dalam mengeksekusi rencana-rencana kita untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Hambatan kedua yang ingin saya sampaikan adalah karena adanya ilusi. Ilusi itu berarti tidak nyata, permainan pikiran, permainan persepsi, duga-dugaan, ya. Di ilusi ini hambatan yang sebenarnya tidak nyata terjadi, tapi ada dalam benak kita, dalam pikiran kita, yang bisa jadi memang secara sadar atau tidak sadar justru kita ciptakan sendiri. Contohnya adanya rasa malas, rasa malu, minder, takut, atau kita merasa tidak kuat, rapuh, atau justru terbuai oleh situasi, kondisi, ataupun keadaan. Nah, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan kalau hambatan itu berupa insiden? Maka tentu saja yang harus kita lakukan adalah fokus bagaimana kita melalui situasi genting yang sedang menimpa diri kita. Yang kedua, bila kondisi genting itu sudah berlalu atau sudah bisa kita atasi, maka kita perlu menata ulang rencana atau tahapan dalam pencapaian gagasan kita. Mereview kembali target kita, mereview kembali jalur kita, mereview kembali tahapan-tahapan yang ingin kita capai. Dan yang ketiga adalah kita harus belajar menemukan makna dan pelajaran, atau juga menemukan jalan atau sarana baru untuk mencapai sebuah gagasan.
Lalu bagaimana kalau hambatan itu berupa ilusi yang tidak nyata, yang kita secara tidak langsung kita ada dalam benak dan pikiran kita? Maka yang perlu dilakukan adalah kita perlu melihat kembali alasan yang penting dan mendesak yang telah kita tetapkan dari awal. Kemudian kita bergerak dan memulai saja membuat satu langkah kecil, dan kemudian kita mencoba melihat hasilnya dan mendapatkan pelajaran dari apa yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, ada baiknya kita menemukan guru, mentor, coach, ataupun juga komunitas-komunitas yang dapat mendukung kita untuk berlatih, belajar, dan juga melangkah dari satu langkah kecil untuk memulai sebuah perjalanan yang panjang. Demikian video kali ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terima kasih sudah mengikuti video kali ini sampai dengan selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk dukung channel ini supaya lebih berkembang. Terima kasih. Cayo.